Maha suci Engkau, wahai Tuhan, Engkau telah menjadikan rumah-Mu yang amat kuno sebagai kiblat bagi orang-orang yang beriman. Kalbu mereka tertumpu kepadanya, ke arahnya mereka mengarahkan solat-solat mereka, dimanapun mereka berada di berbagai penjuru bumi. Karena itu mereka mengitarinya dengan mata rantai cahaya, dan mereka gambarkan mata rantai keimanan yang nyaris tiada terputus. Sebagaimana para penunai tawaf merangkulkan Ka'bah ke relung kalbu mereka dan mengitarinya, maka Al-Masjidil Haram sepanjang sejarah merangkulnya di arenanya sebagai permata nan berharga. Sepanjang abad, perluasan-perluasan di Al-Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah melipat gandakan kapasitasnya untuk para penunai sholat, dibarengi oleh peningkatan pesat jumlah mereka. Namun arena tawaf tetap seperti semula dengan kapasitas terbatas, menempati arena yang sama yang dipadati oleh para penunai tawaf yang jumlahnya semakin meningkat tiap tahun. Karena itu kebutuhan untuk memperluasnya semakin meningkat pula. Proyek Khadimul Haramain Asy-Syarifain Pelayan Dua Masjid Suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz untuk peningkatan kapasitas arena tawaf adalah dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan tawaf dan menyerap jumlah kaum muslimin yang semakin bertambah, dan melipat gandakan kapasitas arena tawaf yang sekarang ini yang hanya mencapai 48.000 penunai tawaf per jam menjadi 105.000 penunai tawaf tiap jam. Sebagai refleksi dambaan-dambaan dan pandangan masa depan pemerintah Khadimul Haramain Asy-Syarifain, Raja Abdullah bin Abdul Aziz demi berdedikasi kepada agama Islam dan melayani generasi-generasi penerus kaum muslimin. Saudara-saudara pemirsa yang terhormat, berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, Kerajaan Arab Saudi mengerahkan apa yang mampu dilakukannya untuk melayani tamu-tamu Allah. Proyek ini menata kembali Al-Masjidil Haram yang lama dan perluasan Saudi pertama agar selaras dengan distribusi tiang-tiang yang diusulkan untuk proyek perluasan arena tawaf, yaitu dengan mengurangi jumlah tiang-tiang di lantai dasar dan lantai bawah tanah sebesar 30%, dan mengurangi jumlah tiang-tiang di lantai pertama sebesar 75%, sehingga pengurangan jumlah tiang-tiang Al-Masjidil Haram menjadi 44%, agar para penunai tawaf bisa leluasa dan merasa nyaman saat menunaikan tawaf. Proyek ini mencakup pembangunan kembali Al-Masjidil Haram yang lama dan perluasan Saudi pertama, serta perluasan kawasan yang berbatasan dengan arena sa'i, sehingga lebarnya yang semula 20 meter menjadi 50 meter di lantai teratas. Agar masalah kepadatan yang dihadapi oleh para penunai tawaf di kawasan tersebut bisa teratasi. Proyek ini juga mencakup renovasi kawasan antara Al-Masjidil Haram yang sekarang ini dan perluasan Saudi ketiga dengan membangun jembatan-jembatan untuk menghubungkan antara keduanya selaras dengan ketinggian lantai pertama dan lantai teratas. Dalam rancang bangun proyek ini dipertimbangkan perbedaan yang terjadi sekarang ini pada ketinggian Al-Masjidil Haram dan arena tawaf, yaitu dengan mengurangi ketinggian Al-Masjidil Haram yang lama agar bisa setinggi arena tawaf, dan mewujudkan keterkaitan langsung lantai bawah tanah pada perluasan kedua. Demikian pula arena sa'i, agar selaras dengan seluruh luas bangunan yang baru hingga bisa mewujudkan keterkaitan dan kontak pandang dengan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Untuk memelihara warisan bersejarah bangunan Al-Masjidil Haram, dimulailah kegiatan pendokumentasian dalam segala bentuknya, dan digunakan teknologi untuk mendokumentasikan rincian-rincian paling mendetail sebagai pendahuluan untuk membangun kembali serambi-serambi lama dengan menggunakan elemen-elemen arsitektur bersejarah itu sendiri dalam bentuk yang selaras dengan perencanaan yang baru. Pelaksanaan proyek ini dilakukan dalam 3 tahapan selama 3 tahun. Kegiatan tersebut berkat karunia Allah telah dimulai pada bulan Muharram yang lalu tahun ini, dan telah selesai dibongkar bagian pertama dari bangunan-bangunan tersebut selama kurun waktu yang lalu, dan dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan tahapan ini, sehingga mengakibatkan penurunan menyolok kapasitas arena tawaf dari 48.000 menjadi 22.000 penunai tawaf per jam. Untuk mengurangi kesenjangan jumlah para penunai tawaf ini dan layanan untuk mereka, serta demi memelihara tidak terputusnya syiar tawaf selama kurun waktu pelaksanaan proyek ini,
Maka atas bantuan Allah dimulailah kegiatan untuk membangun arena tawaf sementara yang akan meningkatkan kapasitas jumlah para penunai tawaf di Al-Masjidil Haram menjadi 35.000 per jam di arena selebar 12 meter. Atas izin Allah, pembangunan lantai atas arena tawaf sementara akan selesai. Kemudian menghubungkannya dengan perluasan Saudi pertama melalui lantar pertama dan mempersiapkannya untuk para penunai tawaf dan para tunadaksa pengguna kursi-kursi roda selama bulan suci Ramadan tahun ini dengan aman. Kegiatan tahapan pertama proyek ini akan selesai setelah bulan suci Ramadan hingga musim haji tahun ini. Sehingga pagar-pagar sementara bisa dipasang kembali dan pembangunan lantai teratas bisa selesai. Dan lantai bawah arena tawaf sementara selebar 10 meter juga bisa selesai dan menghubungkannya dengan lantai bawah tanah Al-Masjidil Haram. Kegiatan proyek ini akan dimulai kembali setelah musim haji tahun ini dengan membongkar bagian kedua bangunan-bangunan tersebut dan memindahkan arus tawaf ke bagian yang ada di arena tawaf yang asli dan arena tawaf sementara di kedua tingkat, pertama dan kedua. Ketika itulah dimulai kegiatan pembangunan tahapan kedua setelah pemasangan pagar-pagar pemisah untuk kawasan kegiatan pembangunan. Dengan tetap mempertahankan beberapa pagar tahapan pertama untuk tujuan-tujuan penyelesaian final. Setelah musim haji tahun 1435 Hijriah depan, dimulailah kegiatan tahapan ketiga dengan memasang pagar-pagar pemisah sementara dan pagar-pagar pemisah khusus di kawasan kegiatan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembongkaran dan pembangunan dan tetap mempertahankan dua bagian pagar-pagar tahapan kedua dan tahapan pertama untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan penyelesaian final hingga akhir bulan Sya'ban tahun 1436 Hijriah depan. Dengan berakhirnya tahun 1436 Hijriah depan, semua pagar-pagar sementara dan arena tawaf sementara sudah dibongkar agar kegiatan-kegiatan proyek ini bisa meningkatkan kapasitas arena tawaf dan selesai atas izin Allah. Sehingga jumlah para penunai tawaf di bangunan tersebut tanpa arena tawaf sementara menjadi sekitar 105.000 penunai tawaf per jam yang berarti melipat gandakan kapasitas arena tawaf. Proyek peningkatan kapasitas arena tawaf sungguh dilakukan dalam koridor pandangan strategis untuk mewujudkan target-target jangka panjang dalam menyelesaikan masalah kepadatan yang dialami oleh para penunai tawaf setiap tahun di musim-musim dan waktu-waktu puncak kepadatan. Karena proyek ini akan menciptakan kelancaran penuh dalam beribadah tawaf, dibarengi dengan pelipat gandaan kapasitas arena tawaf. Sejalan dengan perluasan-perluasan yang silih berganti di Al-Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Untuk mewujudkan target ini, segenap usaha pihak-pihak terkait saling bahu-membahu. Untuk itu dikerahkan segenap daya dan potensi-potensi teknis dan teknik serta dana yang diperlukan, dibarengi dengan penyediaan segenap peralatan dan keseluruhan keperluan. Selama kurun waktu berbulan-bulan sejak dimulainya pelaksanaan proyek ini yang menelan waktu bertahun-tahun. Dalam rangka merealisasikan target ini, semuanya terus bergulir dalam upaya menciptakan kenyamanan dan ketentraman para jamaah haji, para penunai umrah dan para pengunjung Baitullah Al-Haram, rumah Allah yang suci. Mereka menunaikan syiar-syiar ibadah dengan aman dalam suasana kerohanian yang meliputi tempat yang teramat istimewa, yang berkedudukan mulia di kalbu segenap kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, sehingga mata rantai sinar keimanan berada dalam rangkulan Baitullah Al-Haram, rumah Allah yang suci. Semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kita semua.